tentunya menyikapi anak itu akan berbeda-beda tergantung dengan usianya. Ketika masih kecil, tentunya berbeda sikap kita dalam membimbing ketika berbeda dengan anak yang sudah dewasa. Jadi mungkin kalau saya lebih memberi saran ketika anak-anak sudah mulai dewasa, sudah mulai bisa berpikir, kita ketika menyarankan itu ibarat seperti antara teman. Sambil pelan-pelan mengarahkan. Dengan catatan apa yang ia pilih itu adalah sesuatu yang benar. Ya, misalkan dia punya kegiatan-kegiatan tertentu, itu benar. Meskipun kita sebagai orang tua ada yang memandang ada yang lebih baik. Misalkan ini ada dua hal yang sama-sama baik, yang dia pilih A. Itu yang dia sukai. Kita memilih ada yang lebih baik, yang ini lebih B, itu menurut pandangan kita lebih baik. Nah, ketika ini sesuatu yang di luar dari kategori haram, tapi semuanya, maksudnya dia bukan sesuatu yang haram, sama-sama baik, cuma yang kita pandang ini yang B lebih baik, tapi dia mandangnya A yang baik. Nah, mungkin dalam hal ini kita lebih ke arah sharing, lebih arah diskusi, ya. Jadi tidak ada sisi untuk menekan, apalagi sisi memaksa. Ini ketika berbicara tentang anak-anak yang sudah mulai bisa berpikir, sudah dewasa. Nanti dia akan menemukan, dan dia akan bahkan, dia justru yang akan kembali kepada kita. Ternyata saran ibu yang lebih tepat, gitu. Nah, jadi kalau anak-anak yang sudah dewasa, saya rasa seperti itu. Jadi lebih ke arah diskusi, sharing, ya mungkin kita sedikit menyampaikan argumen dan dia mungkin juga ada argumen-argumennya. Kalau seandainya sudah dia menentukan pilihan, ya kita arahkan. Nah, seperti itu. Berbeda kalau anak-anak yang masih belum bisa memilih, ya, maka mungkin di situ sedikit adanya peraturan. Namanya dengan anak-anak, kita didik mereka dengan peraturan. Nah, jam sekian nggak boleh main ya, boleh mainnya jam sekian. Ayo, ini waktu belajar, bukan waktu kita mainnya dengan peraturan di rumah. Ini waktu belajar, waktu tidur, waktu bermain, jadi gitu. Tapi kalau sudah beranjak dewasa, ketika dibuat seperti itu, justru mereka akan memberontak. Dan ketika Anda memberontak, dan kita paksa kembali, kita ancam dengan macam-macam, itu akan tumbuh kebencian, bukan malah kecintaan. Tapi dengan kebencian. Nah, oleh karena itu, pentingnya pendidikan itu dari dini ya, pendidikan agama itu dari kecil. Jangan sampai ketika sudah dewasa, yang seharusnya diskusi, tapi ya tadi terlambat sudah. Akan banyak PR-nya. Paling tidak gini maksud saya, ketika didikan dari kecil baik ya, ketika dewasa sudah ranah-ranahnya, cara mendidiknya dengan cara diskusi, diskusinya pun dalam hal-hal yang baik. Tapi kalau dari kecil sudah salah atau keliru dalam memberikan pendidikan, atau kita abaikan pendidikan agamanya, ketika dewasa, diskusinya pun antara halal dan haram, yang dilakukan anak ini haram. Kita diskusi dengan, ini apa, jadi malah ya sering jadinya bantah-bantahan. Nah, tetapi dalam hal ini tentunya orang tua tetap bersabar, ya, tetap gunakan cara yang seperti yang kita katakan tadi, buka pemikirannya, buka wawasannya untuk kembali kepada agama. Dan tentunya ini penuh dengan kesabaran, karena ada satu sisi kekosongan kita ketika usia kecil, kita kurang memberikan pendidikan atau bekal yang cukup dalam pendidikan agama. Maka tadi, biar tidak terkesan kayak memaksa, kita berikan arahan. Nah, kamu memilih pilihan A. Kalau menurut pengalaman ibu selama ini, pilihan A itu berdampak kepada ini dan ini dan ini. Sementara yang B itu lebih selamat. Jadi kita bahasnya diskusi. Nah, sekarang coba kamu bandingkan. Kalau dilihat dari akibat-akibat A dan B, kamu lebih mana? Pilih yang mana? Nah, jadi dia akan membuka pikiran. Ya, selama dua-duanya ini bukan menentang syariat Islam. Kalau sampai menentang, maka orang tua harus bersikap tegas di situ. Dan dia harus bersabar dengan anak-anak yang seperti itu. Dan dia harus introspeksi diri, ya. Dan dia harus bersabar atas ujian tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.